Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas lagi mengenai symbolic link. Cuman yang akan kita bahas di sini lebih kompleks ya daripada yang sebelumnya. Sebelumnya kita udah bahas mengenai cara membuat symbolic link dan bagaimana penjelasan dari symbolic link itu, cara kerjanya juga. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perintah tambahannya yaitu read link. Ini sangat berhubungan erat dengan symbolic link. Di mana perintah ini fungsinya adalah untuk mengetahui alamat target yang dituju oleh suatu symbolic link ya. Kita akan bahas itu. Kemudian kita juga akan bahas mengenai cara membuat symbolic link menggunakan relative path. Masih ingat waktu awal pembahas cara membuat symbolic link itu kita menggunakan absolute path. Nah, kita akan bahas mengenai cara membuatnya. Cara membuatnya menggunakan relative path. Dan kalau asal-asalan nanti pasti terjadi error ya, dan kita akan mengatasi error tersebut teman-teman. Gimana caranya ya? Oke. Sebelumnya saya akan kasih tahu ke kalian dulu bahwa saya sudah membuat 2 folder di dalam folder home saya. Oke. Di dalam folder home saya itu ada folder bernama taruh ya. Saya hapus saja dulu. Di dalam folder taruh ini nanti akan saya letakkan symbolic linknya ya. Kemudian saya sudah membuat folder lagi bernama lokasi. Nah, di dalam folder lokasi ini sudah ada file asli yang nantinya akan saya jadikan sebagai contoh, di mana nanti symbolic link yang akan saya buat itu targetnya akan mengarah pada file ini, gitu ya. Jadi symbolic linknya akan saya taruh di folder taruh, lalu targetnya ada pada file contoh yang berada dalam folder lokasi. Kita langsung aja kita ls dulu. Nah, kita lihat di sini sudah terdeteksi ya, ada folder lokasi dan folder taruh. Kita biar lebih enak pindah dulu ke folder lokasi menggunakan perintah cd. Kita ls di sini, contoh kita pwd. Nah, oke ya. Di sini udah jelas teman-teman bahwa file contoh ini alamat lengkapnya ini, gitu ya. Alamat lengkap ya, di mana file contoh ini berada. Nah, sebelumnya saya menjelaskan bahwa cara membuat symbolic link itu seperti ini, ln-s, lalu tulis alamat lengkap dari simbolik dari file targetnya, kan begitu ya. Nah, alamat lengkapnya kan ini. Oke, ini berarti harus tulis begini ya. Kemudian baru tulis nama file targetnya, contoh. Setelah itu spasi, lalu tulis alamat di mana symbolic linknya akan ditaruh. Nah, dalam kasus ini saya akan menaruh atau meletakkan symbolic linknya di folder bernama taruh. Langsung begini aja. Sebentar. Oh, saya akan buat symbolic linknya di folder home saja biar lebih gampang ya. Oke, jadi saya ulangi ln-s, lalu tulis alamat lengkapnya. Oke, seperti ini. Lalu saya tuliskan alamat folder di mana symbolic linknya akan saya taruh, yaitu folder taruh, gitu ya. Jadi ini menggunakan relative path ya. Oke, karena folder taruh ini ada di directory home yang saat ini saya sedang aktif di situ. Oke ya. Dulu kan saya menjelaskan seperti ini. Apabila kita amati teman-teman, cara membuat symbolic link seperti ini menggunakan absolute path. Karena kita menuliskan alamatnya secara lengkap, mulai dari /home, /u, nah itu ya, mulai dari slash ini. Nah, bagaimana apabila kita tuliskan alamatnya tidak lengkap? Artinya kita menggunakan relative path ya. Kita hapus ininya, coba ya, apakah ini akan berhasil? Oke, kita enter. Ternyata dalam pembuatan symbolic linknya berhasil teman-teman. Kita coba ls di folder lokasi, folder taruh ya. Oke, symbolic linknya sudah jadi. Namun di sini aneh karena warnanya merah teman-teman. Ya, dimana symbolic link yang seharusnya itu warnanya tidak merah seperti ini. Kita di sini bisa cek menggunakan perintah file. Oke. Nah, di sini kita diberitahu bahwa symbolic link contoh ini broken. Broken itu apa? Rusak, teman-teman ya. Jadi symbolic link ini rusak. Nah, kenapa symbolic link ini bisa rusak? Kita bisa identifikasi menggunakan perintah
apa? Read link minus M. Lalu targetkan ke yang mau diidentifikasi. Nah, di sini kita lihat teman-teman, symbolic link contoh ini dia menuju ke sini. Ini targetnya ke file bernama contoh, yang mana file contoh ini berada di dalam folder lokasi. Nah, folder lokasi ini ada di folder taruh. Lah ini janggal. Ya. Kenapa janggal? Kalau kita lihat menggunakan file manager di dalam folder taruh ini, kalau kita buka, nah nggak ada folder bernama lokasi. Sedangkan target dari symbolic link ini mengarah pada folder lokasi yang ada di dalam folder taruh. Oke? Padahal di dalam folder taruh ini nggak ada folder bernama lokasi dan nggak ada file bernama contoh di dalam folder lokasinya itu, ya, nggak ada. Nah, itulah kenapa symbolic linknya itu rusak. Lah ini penampakan symbolic link yang rusak, ya. Ini akan seperti ini nih, ya, ikonnya, gitu. Berarti teman-teman, ini menunjukkan bahwa symbolic link ini mengarah ke target yang sebenarnya tidak ada, gitu. Gitu ya. Itulah kenapa dia rusak, gitu. Nah, akar kenapa dia rusak itu karena saat kita membuatnya, kita menuliskan lokasi atau alamatnya itu tidak benar, gitu ya. Artinya kita itu salah dalam cara membuat symbolic link itu. Sebenarnya kita bisa menggunakan relative path seperti ini, tapi caranya bukan seperti ini. Oke? Lalu bagaimana cara yang benar? Kita reset dulu aja. Kita ls dulu di, oh ya, kita hapus dulu saja symbolic link yang rusak. Kita rm, kemudian ya, jadi symbolic link yang rusak sudah terhapus ya. Kita lihat di folder taruh apakah masih ada. Oh, sudah nggak ada. Oke ya, kita langsung coba dengan menggunakan cara yang benar ya. Nah, cara yang benar itu seperti ini teman-teman. ln -s, lalu harus ditambahi parameter -r. Nah, parameter -r ini sendiri berarti relatif. Oke. Dimana ini -r ini digunakan apabila kita ingin menuliskan alamat suatu symbolic link, menuliskan targetnya ya, menggunakan relative path ya. Jadi harus ada -r-nya kalau kita mau menggunakan relatif. Lalu kita bisa langsung menggunakan relative path, langsung tuliskan lokasi kemudian contoh ya. Setelah itu kita langsung tuliskan alamat di mana symbolic linknya akan diletakkan, yaitu di folder taruh ini. Lalu kita enter, kita ls di folder taruhnya, maka symbolic linknya sudah tidak berwarna merah teman-teman ya, berwarna biru sekarang. Oke. Kalau kita cek menggunakan perintah file, maka dia sudah tidak lagi menyatakan broken atau rusak symbolic linknya. Jadi oke ya, symbolic linknya bisa dijalankan ya, gitu. Kalau kita cek menggunakan file manager, nah ini di folder taruh ya. Oke, kita coba klik 2 kali. Nah, ini bisa dijalankan ya, ini berhasil. Kenapa kosong? Karena memang nggak ada isinya gitu ya. Oke, yang penting ini sudah bisa dieksekusi gitu. Kita lihat lagi di sini. Oke ya, jadi seperti itu caranya. Itu cara yang gampang. Ada lagi cara yang lebih rumit ya, menggunakan relative path. Namun cara yang lebih rumit itu tidak menggunakan parameter -r ya. Agar lebih gampang, kita hapus dulu symbolic link yang sudah kita buat itu, yang ada di folder taruh. Dihapus dulu ya, rm taruh contoh, kita enter, kita ls dulu ditaruh apakah masih ada. Sudah nggak ada. Oke, kita reset dulu. Tuh ya. Oke ya, kita ls dulu teman-teman. Nah, kita bisa seperti ini, ln -s, kemudian tuliskan seperti ini. Masih ingat ya, titik-titik itu apa? Yaitu naik 1 tingkat. Kemudian ke folder lokasi, ke folder ke file contoh seperti ini.
Nah, baru kita ke folder taruh. Nah, kenapa seperti ini pertanyaannya ya? Karena dalam kita membuat simbolik link ini, dalam penulisan targetnya kita posisikan diri kita apabila kita aktif di folder taruh. Ya. Jadi, umpama kita aktif di folder taruh. Nah, untuk mengakses file contoh ini kita harus naik dulu satu tingkat kan? Maka inilah kenapa saya menggunakan ini. Naik dulu satu tingkat. Nah, berarti dari dalam folder taruh ini ketika naik satu tingkat berarti ada di folder home. Ya, aktif di direktori folder home. Nah, setelah aktif di direktori home ini langsung bisa masuk ke folder lokasi. Jadi begini aja ya. Begini cara penulisannya, baru langsung bisa mengakses file contoh itu. Begitu. Dan ini jangan lupa di-update dengan tanda kutip. Ya. Jadi begitu teman-teman cara penulisan alamatnya. Nah, kita memposisikan diri kita aktif di folder tujuan. Begitu. Ini kalau kita enter ya, kemudian kita ls di folder taruh, maka simbolik linknya ini nggak rusak teman-teman, bisa dieksekusi ya. Kita cek menggunakan perintah file. Oke, bisa. Kita cek menggunakan perintah read link. Oke. Oh ya, read linknya kurang -m ya, -m. Oke, sudah berhasil. Nah, begitulah cara membuat simbolik link menggunakan relative path ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa.